Halo para manajer semua, balik lagi sama kita WRKPFPL di week 7 preview. Nah, kalau lu lihat di podcast ini yang nonton video di YouTube kita, jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe. Karena kita upload setiap H-1 game week. Nah, pasti pada lihat yang biasa bertiga kok nih berdua. Ternyata yang satu lagi izin dulu karena ya malum lah long weekend ya kan. Iya, liburan. Iya kan gara-gara kemarin cutinya dipindahin ke akhir tahun ya harus dipuas-puasin lah. Nih main kan dari Rabu sampai Minggu. Wah. Nggak lama loh. Yo, lumayan lama itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 5 hari liburan. Wah, kapan lagi kan? Nah, jadi Amar izin dulu. Nah, sekarang Bayu sama gue dan Nuha seperti biasa. Halo. Nah, kita bakal mereview game week 7 preview preview game week 7, tapi sebelumnya kita mau kasih lihat hasil skor kemarin game week 6. Yang pertama, skor gue kesel banget anjir. Kampret. Salah gimana sih? Jadi ini yang paling rendah nih di antara kita bertiga nih. Aduh, parah. Jadi padahal udah keren banget. Gue streak 5 game week beruntun, kaptennya kasih return mulu antara assist atau gol nih. Terpatahkan juga masalah kemarin gak ngapa-ngapain. Padahal lawannya Sheffield United loh. Betul, Sheffield United defense-nya lagi gak terlalu bener, gak ngapa-ngapain. Malah Mane-nya yang assist 2 kali. Kampret. Iya, Mane-nya yang 2 kali betul. Iya. Nah, poin gue 40. Nih gua Ita juga nih, gue udah nonton, rela-relain, udah clean sheet terakhir, defense bengong, ngegolin Fulhamnya. Kampret. Average point-nya 48 ya. Berarti lu di bawah average point dong. Apa? Di bawah average point. Iya, average point-nya 48, gue 40 lagi. Gemes gue. Gue tuh sebenarnya tadinya detik-detik terakhir mau ganti ke Son, cuman aduh ini kayaknya Son kenapa-napa kan. Tahu-tahu ngegolin Sonnya lagi. Dong. Son aja sekarang formnya 14,0. Gila emang nih Sonaldo ya. Lagi hot banget. Mengerikan emang Sonaldo. Nah, udah gitu Southampton-nya kemarin Kevin Walker-Peters-nya clean sheet lagi lawan Everton. Gue kira itu kan gue padahal kemarin udah prediksi cover to win bakal blank. Tanda bener blank. Cuman ya gue selain DCL berdoa blank ya siapa kayak ngegolin, tahu-tahu clean sheet. Southampton-nya clean sheet, Walker Peters gue taruh di bench nomor 3. Kampret. Salah gue. Yaudah kalau gitu. Iya. Gue 40. Next ini Nuha lagi-lagi di atas average point ya. Average point game week ke-6 dapat 62 poin. Hames yang kemarin pada deg-degan ya, jual enggak. Ternyata Ancelotti bisa main. Tapi bisa main pun juga ngapa-ngapain Evertonnya. Ya, soalnya kan kalah kan. Iya. Cuman ini Bamford wah gila Bamford gokil Bamford Bamford hat-trick dong. Bamford hat-trick loh. Gue kira Bamford bakal gimana gitu ya. Ternyata hat-trick loh, gokil. Nah, Bamford. Iya. Udah gitu pasang kapten ini Ken walaupun assist ya. Yang penting kan intinya kalau pasang kapten itu kalau bisa pemainnya ya return lebih dari 2 gitu. Nah, betul kali. Jadi poinnya 10 naik lagi, naik terus walaupun joinnya telat tapi terlalu naik, nggak apa-apa. Iya betul dong. Udah. Nah, buat yang Amar nanti kita kasih lihat di ini aja di Twitter ya. Karena kalau di sini juga pasti pada bingung yang dengerin di Spotify. Nah, langsung aja sebelum kita mulai. Nah, ini wah parah sekali nih kemarin ya. Dari Europa League, Champions League dan lain-lain ini banyak pemain-pemain yang dimiliki sama manajer cedera. Wah, contohnya Kastanye. Timothy Kastanye, back sayapnya Leicester cedera. Terus Michail Antonio cedera. Nah, gue dapat listnya ini katanya yang ada yang udah dikonfirmasi out, ada juga yang doubtful nih. Contohnya Tyrick Mitchell tuh, back sayap murah meriahnya Crystal Palace, doubtful. Kastanye out. Size doubtful. Size nih. Gue lagi wanti-wanti command size nih. Tinggal nunggu press conference tentang kalau misalnya tiba-tiba dia doubtful, gue langsung tarik turun nih. Tuh. Terus Digne yang kena kartu merah gara-gara nggak sengaja nginjek. Masa bisa kartu merah gak sengaja nginjek ya? Aduh, wasit.
James doubtful. James. Ya, Mes betul. James doubtful. Van Dijk out. Nah, Max Kilman yang kemarin gue sempat rekomen doubtful. Aduh. Doherty doubtful. Dannya Burnley yang harga 4 juta doubtful. Nah, gimana nih menurut lo? Tapi kita nyorotnya ke Kastanye. Kastanye gimana nih? Katanya juga Ricardo Pereira, back sayapnya juga baru bisa balik kemungkinan bulan depan. Nah, gimana tuh? Untuk Leicester ya sebenarnya gue belum terlalu menganalisis depth dari chartnya pemain sayapnya Leicester ya, soalnya selama dari game week 7 ini memang Kastanya itu menjadi salah satu pemain intinya dari Leicester itu. Terbukti dari beberapa match di awal Kastanya itu banyak banget berkontribusi, apalagi kalau misalnya dalam konteks FPL, poin di beberapa match awal itu cukup gede di atas 10 dengan dia nyumbang assist, bahkan ngegolin juga pernah ya. Tapi karena yang ketidaktahuan gue tentang depth dari chartnya right back-nya dari Leicester ini, gue belum bisa menemukan ya, maksudnya siapa sih yang bakal gantiin Kastanya di Leicester, dan sebaiknya untuk para manajer lebih baik cepat langsung diganti karena memang Kastanya memang cedera. Jadi ya kalau bisa cari yang opsi yang murah-murah lah atau siapa gitu. Kalau misalnya mau masih percaya Justin sih silahkan, tapi gue masih nggak terlalu yakin ya karena Justin. Soalnya match-nya nanti itu kan Leicester tuh lawan Arsenal. Berarti kalau misalnya itu bakal head to head-nya sama pemain-pemain cepatnya Arsenal kayak Aubameyang, kayak Nicolas Pepe, itu ya gue yakin Justin bakal keteteran sih kalau misalnya mau pakai Justin ya. Jadi ya lebih baik cepat cari solusi penggantinya lah. Oke. Nah, solusi langsung aja ya biar cepet. Nah, betul. Gue kasih solusi buat mengganti Kastanye. Dan ini menurut gue mengejutkan dan di luar ekspektasi gue, karena gue lihat jadwal pertandingannya lumayan berat kan, 3 match awal, tapi ternyata masih bisa menandingi tim-tim top loh, dan formnya lagi lumayan. Ini back sayapnya West Ham. Aaron Cresswell. Nah, kenapa Cresswell? Walaupun kemarin dia nggak ngapa-ngapain, cuman kalau misalnya dilihat ini buat next match lawan Liverpool defense-nya lagi jelek. Lagi jelek. Formnya lagi agak jatuh. Ya. Nah, Van Dijk cedera, Joe Gomez cedera, Fabinho cedera, otomatis CB-nya kosong. Nah, itu makanya. Jadi Cresswell kemungkinan cuman ada bad news-nya. Michail Antonio cedera 6 minggu. Nah, iya, hamstring betul. Itu. Gue belum ngecek atau kemungkinan mungkin pasang false nine di Pablo Fornals atau di Bowen ya. Nah, kalau enggak biasanya Lanzini sih. Nah, Lanzini kan cuman dia masih ya gara-gara cedera parah kan kemarin, walaupun kemarin ngegolin pas lawan Spurs itu, cuman ya kayaknya sih kurang kali ya. Mungkin bakal false nine sih mainnya. Nah, atau Andy Carroll. Andy Carroll di Newcastle ya? Andy Carroll di ini ya di Gue kurang ini. Andy Carroll itu gue juga Andy Carroll yang legendnya Liverpool. Andy Carroll di ini ya di Newcastle. Sorry nggak apa tapi kayak sih false nine. Nah, jadi kalau menurut gue sih masih bisa Cresswell sih, karena kalau lihat nih nextnya lawan Fulham ya gitulah. Sheffield, Aston Villa, mungkin ini kalau menurut gue bisa lu tahan nih lumayan sampai week 24 malahan. Karena ini juga ketemu tim gedenya ya gak terlalu deket juga sih, gak kayak yang sekarang. Jadi sampai Januari masih aman. Masih aman sih ya, Cresswell sih. Nah, karena nih kalau gue kasih lihat ya, nih di Opta Cresswell ini dia key pass-nya 13 loh. Gede banget ini, 13. Banyak loh. Nih kalau misalnya gue hilangin nama Cresswell ya. Nih. Gue short berdasarkan key pass. Nih. Key pass ini tuh paling banyak kan Bruno Fernandes 18 key passes. Nih Cresswell tuh dibawakin loh 13 key passes. Tuh. Lumayan. 13 key passes, kemungkinan buat jadi asisnya lumayan tinggi gitu. Terus kalau kita lihat dari heat map-nya ya di Cresswell,
Creswell gue kasih lihat heat mapnya tuh. No, dia itu pasti kan back kiri, panasnya di kiri. Nah dia di bagian kiri depan ini warna kuning ini lumayan aktif ya di sini. Terus juga dia di setengah depan areanya West Ham, dia kan pasti setengah depan di ini ya area lawan ya. Ini juga panas ini tuh. Jadi lumayan dia kalau misalnya kasih key passes gitu kan, umpan atau misalnya dia jadi buat mulai build up serangannya ya bisa gitu. Creswell. Nah jadi kalau gue sih kalau misalnya kalian bingung buat gantiin siapa di Kastanyenya, nah Aaron Creswell. Walaupun schedule-nya kurang, cuman menurut gue masih bisa sih Aaron Creswell buat gantiin Kastanye gitu. Next, Nuha nyaranin pemain tengah nih. Tuh. Iya, Helder Costa. Kenapa Helder Costa? Gue kan kemarin ini ya, jadi gue kan nonton ya pertama match-nya kemarin Leicester Leeds lawan Aston Villa yang di minggu kemarin. Dan Helder Costa ini menjadi salah satu kunci penting Bamford buat hat-trick. Jadi pergerakan dia kalau misalnya lihat dari heat map itu dia lebih sering memang condongnya di sebelah kanan. Ya di sebelah kanan sebelah kanan memang lebih sering di situ. Cuman menurut Opta dia tuh bikin key passes-nya tuh 6 kali. Artinya apa? Dia cukup sering membantu membuat assist. Nah, ini kan assist-nya baru 2 nih, tapi walaupun 2, key passes-nya tuh menjadi kunci. Apalagi ketika lawan Aston Villa kemarin, itu ada satu key passes dia yang berujung menjadi golnya Bamford. Itu gue agak lupa sih entah itu gol pertama, kedua, atau 3. Tetapi emang pergerakan dia atau cara bermain dia kan memang sangat fluid ya. Mengingat dengan formasinya Bielsa yang bermainnya sangat fluid dengan 4-1-4-1-nya dia. Kalau defense jadi berubah lagi dengan taktik yang fluid kayak yang diterapkan Bielsa gitu. Apalagi dengan harganya Costa ini masih murah, masih 5,7 loh. Masih 5,7. Emang mungkin bukan menjadi solusi yang bisa long term lah, karena memang Costa memang masih belum terlalu banyak belum banyak kontribusi secara FPL point. Cuman untuk short term atau mungkin untuk mencari misalnya siapa gitu yang kira-kira nggak perform, mau cari solusi yang lebih murah dengan jadwal yang lebih pasti, Helder Costa bisa menjadi salah satu pilihan. Ini juga kalau schedule kan ya bener sih. Kalau lo mau cari midfielder short term yang mungkin bisa dipakai buat budget enabler. Berarti kan budget enabler itu lo beli pemain murah, ada budget. Nah lo bisa beli jual pemain lain buat pemain yang lebih tinggi kan. Nah ini match week 7 lawan Leicester, 8 lawan Crystal Palace. Bis itu break kan 2 minggu. Bisa ketemu Arsenal, ya lumayan sih nih Helder Costa ya. Bisa dipakai di 2 match. Nah, ketika mau lawan Arsenal lah, lu boleh jual lagi, mau ganti siapa lagi lah gitu. Ini kalau lihat di Optanya juga Costa ya memang karena harga segitu ya lu lihat key pass-nya cuma 6 kan. Jadi ya emang harga segitu. Terus juga tapi ini shot inside the box-nya Costa 8 buat harga segitu lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi. Dan dia kalau secara point FPL tuh maksudnya konsisten, stabil, nggak naik, nggak turun. Jadi kalau misalnya 6, 2, misalnya, kalau 2 berarti ya dia main secara kolektifnya, secara tim nggak terlalu bagus. Tapi kalau misalnya lagi bagus banget. Nah itu benar. Nah terakhir ini kalau lihat di heat maps-nya, nah ya kan wajar karena dia sayap kanan kan, midfielder kanan. Nah jadi panasnya di kanan gitu. Tapi yang gue pengen sorot ini nih, kalau lu lihat di heat map yang di inside the box ya nih, dia lumayan ini juga ya, lumayan. Dia walaupun hijau tapi lumayan panas juga. Inside forward ya, dia memang cukup sering inside forward. Tapi itu memang tergantung dari sistem yang diterapin sama Bielsa. Tapi memang kadang-kadang kalau misalnya dia dibutuhkan, dia bisa inside forward gitu. Bisa masuk ke dalam. Memang sebenarnya dia tipikal sayap, dia juga bisa inside forward, bisa stay on the wing, bisa inside forward juga, tergantung dari gimana Bielsa makainya. Nah, karena itu juga makanya kenapa gue tuh mau mencoba untuk merekomendasikan Helder Costa, karena itu banyak key pass, nggak banyak, cuma key passes dia ketika dia melakukan key pass itu sering menjadi gol. Nah itu walaupun bukan assist ya, key pass loh. Key pass kan ketika dia ngoper bisa jadi yang assist pemain lain. Iya.
itu dieksekusi sama Bamford. Nah itu bisa menjadi gol. Nah itu makanya kalau kalian kita sih ya nyarininnya yang kalau bisa yang murah gitu kan, yang orang nggak tahu tapi kita tahu gitu. Jadi itu kalau saran dari gua Cresswell, kalau saran dari Noah Helder Costa. Nah, Helder Costa. Terakhir deh biar cepet ya. Ini lumayan cepet ya karena ya pertama nggak ada Amar juga. Semoga Amar nanti next week bisa ikutan lagi ya sama kita ya. Iya betul, amin. Ini juga ya karena udah episode kita udah lancar lah ngomongnya lah. Nah, terakhir ini game week 7. Nah, jadi gini game week 7. Ini mungkin agak lama gue jelasin ya. Gue tadinya tuh kepikiran mau pakai free transfer buat ngejual Guaita ke Darlow karena tuh gue pertamanya pengennya gue kan pas wildcard kemarin pasang Darlow. Iya. Nah, cuman gue nih kayaknya Darlow kenapa-napa nih. Tau Darlow kan mainnya bagus banget tuh 8 poin. Hilang nyeselkan gue. Ternyata kemarin dia juga save-nya lumayan kan. Jadi gue tadi mau dari jual Guaita ke Darlow, cuman gue baca banyak saran dari veteran-veteran FPL katanya kalau free transfer buat kiper itu sayang banget, wasted banget. Mendingan nggak apa-apa ditaruh aja gitu. Nah di back karena kemarin Walker Peters-nya ini clean sheet, gue pasang Walker Peters walaupun lawannya Aston Villa. Tapi kan kemarin Aston Villa kalah 3-0 kan kemarin. Iya, lama Leeds kalah. Lama Leeds, jadi ini kayaknya formnya rada naik turun. Nah, jadi Walker Peters cuman gini, Walker Peters gue kasih warning dulu. Dia itu yellow card-nya udah 3 kali. Ya. Hukuman di Premier League kalau udah 5 di ban. Iya, di ban satu match. Ban 1 match. Nah, jadi hati-hati nih Walker Peters ya. Kalau misalnya dikasih kartu lagi, nah itu udah masuk radar lu buat ngejual dia ya ke pemain lain. Terus Chilwell gue pasang karena emang Chilwell gue abis beli. Dan Chelsea kemarin pas banget lagi clean sheet dengan masuknya Edward Mendy. Iya, nah itu makanya kalau kipernya Mendy ya lumayan lah ya. Kalau misalnya kipernya Kepa atau Caballero ya udah pasrah aja ya yang punya defense Chelsea. Cuman kalau misalnya disuruh cari alternatif, menurut gue Reece James sih. Walaupun Reece James suka dirotasi tapi Reece James kalau saya main lumayan Reece James gitu. Iya, betul. Chilwell juga sebenarnya gue udah incer dari awal musim tapi karena dia cedera kan. Jadi cedera. Gue hold dulu, tahu Chilwell kan pas masuk aja sekalinya main langsung 18 poin lawan Crystal Palace kan. 18 poin betul. Itu jadi emang Chilwell tuh gue udah pasang pas dia di Leicester musim kemarin. Nah, emang dia bagus sebenarnya gitu. Nah, next gue Robertson ya kembali kan tadi gue bilang di awal Liverpool kan defense-nya bolong banget kan. Tapi ya sayang juga Robertson gue jual mau ke siapa lagi gitu. Maksudnya Digne-nya kartu merah gitu kan. Jadi rada bingung gue kalau Robertson jual ke siapa. Kalau ke TAA gue jujur gue kalau misalnya gue itu bukan FPL yang pemain gue jual ke teammate-nya. Apalagi defense karena kan kalau nggak clean sheet ambiar 4 poin. Nah, kalau sesama kalau clean sheet juga ya hilang sia-sia juga free transfer ya kan gitu. Jadi Robertson gue tetap pasang. Midfielder Salah minggu kemarin ngapain sih? Salah bikin salah. Tahu ntar Salah next nanti game week lawan West Ham gacor lagi. Udahlah nyesel lagi gue emang FPL ban every year. Nah, tapi nggak apa gue pasang Salah karena ya Salah mau gue jual ke Bruno juga sayang free transfer. Iya sayang. Ya nantilah lihat formnya Salah lah. Nah terus Son gue pasang kapten di Son. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim deh. Ini karena Son gila sih nih orang ya. Ronaldo formnya 14 loh. 14,0 gila nih orang. Udah gitu nih fixturnya week ini lawan Brighton, next lawan West Brom. Wah. Tapi abis international break, wah ini agak berat nih. City, Chelsea, Arsenal cuman ya Ronaldo tuh beda emang. Ronaldo. Cuman kalau nggak salah kemarin kan Son kemarin main di Europa League ya dan kalah juga 1. Aduh, masa Spurs kalah ya sama tim Antwerp, gue lupa. Ya Antwerp namanya. Antwerp ya. Nah, Antwerp. Itu Son kalau nggak salah main. Son itu kalau nggak salah main berapa menit ya kemarin ya? Son itu
Main sekitaran berapa ya? Ntar gua cari dulu nih Son. Harry Kane juga sempat main sih. Main kok, main. Harry Kane juga main. Si Son itu main satu babak loh. Cuman ya untungnya nggak kenapa-napa, nggak cedera, nggak kenapa-napa. Jadi gue pasang kaptennya di Son karena Son emang gila sih gue liat mainnya. Gue tuh sebenarnya udah tergoda pengen beli jersey, cuman jersey yang Korea ya, biar bisa ikutan sama Kip. Galah. Ya, Nah, dipanggil Opa Son. Nah, next. Nah, ini free transfer gua pakai buat menjual Harvey Barnes yang lagi-lagi blank. Kesel gua. Leicester ya lagi. Iya, gue jual ke Zaha. Nah, itu juga kemarin Leicester gara-gara Vardy nggak main. Pas Vardy main gol gitu kan. Kemarin Zaha 13 poin kemarin ya. Nyesel banget gue nggak pasang Zaha. Nah, ini Zaha next lawan Wolves. Gue feeling sih kayaknya Zaha bakal blank. Cuman gue udah proyeksiin Zaha buat long term karena schedule-nya lumayan sih. Nah, jadi ini 3 game week juga. Sampai week 11 dia FDR-nya rata-rata 2 loh. Nah, jadi itu lumayan enak nih. banget sih. Zaha sampai awal Desember loh. Nah, gitu. Terus enak tuh. Iya, makanya kan lumayan. Nah, jadi Zaha terus tengahnya satu lagi Grealish walaupun kemarin blank nih next lawan Southampton nih. Ya, nah ini nabrak nih gua. Grealish sama Walker Peters cuman ya udahlah mau gimana lagi harus diresikoin juga karena gua kalau misalnya pasang Kilman itu ketemu Crystal Palace ketemu Zaha juga. Nah, nabrak jadi ya udahlah Walker Peters aja. Nah. Terakhir depan gue masih Wilson. Kalau Wilson yang kemarin ngasis lawannya Everton yang kemarin tiba-tiba goyah. Terus Newcastle ketemu Calvert-Lewin ketemu Newcastle. Kayaknya sih ini 2 mungkin return lagi ya. Nah, terakhir si tukang asis Harry Kane. Gitu. Karena menurut gue Son dan Kane adalah kewajiban gitu kalau gue ya. Nah, untuk musim ini kewajiban sih. Kayak dulu salamannya kan gitu. Nah, terakhir nih sarannya game week 7 line up-nya si Nuhano gimana kalau nih dari kiper Martinez emang lagi mantep ya nih. Iya, Martinez memang lagi ya walaupun kemarin pas lawan Leeds ya itu ya kebobolan 3 tapi ya wajar lah namanya juga kiper kan. Gue nggak berharap poin di situ. Jadi ya memang secara pun bagus dan gue masih percaya sama Martinez lah buat ini dan nah terus backnya nih gue masih agak ragu nih soalnya Size kan tadi kan dapat berita ya kalau dia tuh agak doubtful. Nah, kalau misalnya semoga sih enggak ya, semoga tetap sehat selalu dan masih tetap sama sih Robertson. Gue masih percaya sama Robertson ya. Soalnya ya yang gue harapkan dari Robertson bukan dari sisi defense-nya, yaitu dari segi offense-nya dia. Itu. Dan Chilwell juga. Chilwell kemarin clean sheet ya. Dan poin clean sheet dia dan dia kemarin kan juga ya lumayan lah mainnya pas lawan MU. Nah, makanya gue masih percaya sama 3 ini. Nah, untuk tengahnya kalau Rodriguez masih nggak jelas beritanya nih gue bakal naikin Trossard lagi nih. Trossard bakal gue jadiin starter tapi bakal nabrak ini soalnya sama sebelahnya Min Son. Nah, Son gue jadiin vice captain karena memang secara gol memang produksinya kalau memang sama Kane memang kayaknya untuk hot formnya memang lagi bagusan Son ya sekarang ya. Tapi untuk kapten gue masih akan tetap di Harry Kane. Harry Kane ya. Oke. Untuk Grealish emang ya kemarin inilah lawan apa sih namanya lawan Leeds juga masih blank. Tapi gue pengen nge-keep dia ini buat long term gue karena ya Grealish bagus gitu loh masih dan banyak banget manajer dan FPL expert itu yang menyarankan Grealish itu buat long term. Jadi ya gue bakal tetap pasang Grealish sama Salah nih ya emang Salah tuh memang agak tricky sih di saat Salah jelek teammate-nya Mane bagus kalau Mane lagi jelek Salahnya bagus. Iya makanya emang 2 pemainnya emang tricky masalah yang gue mau dijual sayang itu tapi untuk sekarang memang nggak akan gue jadiin kapten sampai dia formnya bagus. Oke. Cari aman lah cari aman gue nggak akan jadiin dia kapten sampai formnya bagus lagi. Nah gitu dan untuk penyerang untuk forwardnya masih sama Dominic Calvert-Lewin yang blank kemarin sebenarnya blanknya dia itu memang sudah kita bertiga prediksi sih karena kan lawannya
Southampton, dan Hamesnya kan tidak banyak berkontribusi ya. Iya. Jadi ya salah satu asisnya, umpan-umpan yang dibuat dari Everton tuh kolektifnya tuh nggak banyak nyampe ke kakinya Calvert-Lewin. Jadi ya blank di game kemarin. Tapi ya untuk nanti lawan Newcastle sih, dan itu harapannya sih gue Rodriguez fit ya, bisa fit. Ya dipijat gitu, yang enak gitu kan, sampai ya badannya segar lagi biar bisa mainnya enak lagi gitu. Terus Bamford, hat-trick Bamford men kemarin 3 gol, masa lu lepas gitu aja. Iyalah. Gitu kan? Apalagi lawannya nanti lawan Leicester. Yang nggak ada Kastanye. Nggak ada Kastanye dan nggak, ya defense-nya sih biasa aja ya, nggak bagus utama gitu menurut gue. Dan juga Harry Kane. Nah, Harry Kane ini memang special case ya kalau menurut gue musim ini. Iya. Special case banget. Gue jadiin kapten karena bukan karena gol ya, asisnya. Asis, makanya kan terus kan jadi tukang asis. Ya kalau misalnya dia ngasis dan dia golin, udah. Ambiar tuh poin. Kapten poin, pung. Ambiar. Lipat ambiar, makanya gue nyaruh dia Harry Kane sebagai kapten. Dan secara overall sih memang gak ada perubahan ya, tapi memang gue lagi agak menaruh warning di James karena ya cederanya ini. Jadi ini sebenarnya belum final sih. Nanti ya pas kita di Twitter nanti kita bakal upload squad final kita. Oh iya, seperti biasa nanti sebelum game week kita bakal upload line up final kita sebelum game week 7 ya. Jadi udah itu aja buat preview game week 7. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung mau pasang siapa, mau beli siapa, langsung aja ikutin kita biar kalian panah hijau. Ya kecuali gue kemarin panah merah, kampret tuh, salah emang. Iya, gue panah hijau masih nggak mau percaya. Nah, tuh nih gua kasih bocoran dikit ya, bentar ya. Ini timnya Nuha nih, lihat nih. Timnya Nuha nih, view game week story. Ijo tuh, dah tuh. Ijo semua. Sorry, gua enggak kasih lihat, bentar. Nih, tuh. Ini game punyanya Nuha tuh. Dharma Jaya ya tuh. Ijo tuh. Nih, hijau semua. Ya udah ikutin aja kata kita gitu. Saya begitu. Silahkan kalau mau panah hijau gitu. Jadi ya udah itu. Nah, mungkin update terakhir kalau gue ya hijau merah, kampret nih, merah, kesel gue di bawah. Gak apa-apa, kan bagus sekali. Iya, nggak apa sih, bagus sekali, nggak apa. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting tetap masih di top 300k FPL, nggak apa lah. Jadi masih lanjut. Terus mungkin update terakhir nih, peringkat di Indonesia ya gue 5.065, kalau Nuha karena baru join juga ya masih 108.000 tuh. Tapi juga ntar lagi juga bakal naik lagi kok gitu. Jadi udah itu aja buat preview game week 7 kita. Thank you banget udah nonton, thank you banget dan dengerin. Yang di YouTube jangan lupa subscribe, ke lonceng samping subscribe biar kita upload langsung nonton, langsung update sama channel kita. Sama jangan lupa di bawahnya Nuha tuh udah ada Twitter tuh di sana. Nah, di Twitter langsung follow Twitter kita. Nah, langsung di follow aja. Jadi kalau mau panah hijau langsung ikutin kita aja. Jadi thank you udah nonton. Stay tune minggu depan di preview week 8 ya. Dadah.